Oke, saya Heno Yasa Gustianto. Saya akan menjelaskan menu-menu security pada TP-Link. Oke, pertama-tama sambungkan TP-Link kita pada laptop atau PC kita. Oke, setelah tersambung, kita akan masuk ke web browser. Kita akan masuk ke aplikasi web browser. Oke, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu apakah TP-Link sudah terkoneksi pada laptop kita. Terlihat di sini bahwasanya TP-Link sudah terkoneksi dengan laptop kita. Oke, setelah itu kita akan masuk ke IP address. IP address-nya akan kita ketikkan 192.168.0.254. Oke. Di sini kita buat passwordnya defaultnya saja, kita buat admin. Oke, kita akan login. Oke. Setelah itu kita bisa dapat melihat di sini beberapa menu-menu termasuk menu security. Kita akan membahas menu security. Di dalam menu security terdapat ada 4 tab, yaitu basic security, advanced security, local management, dan remote management. Kita akan membahas basic security dan advanced security saja. Oke, pertama basic security. Di basic security ini kita dapat melihat beberapa isinya seperti firewall. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu firewall. Firewall itu fungsinya untuk melindungi jaringan kita dari dunia luar. Di sini kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan firewall router. Oke. Untuk SPI firewall itu untuk mencegah serangan cyber. Memvalidasi bahwa lalu lintas melewati sesi sesuai dengan protokol. SPI firewall diaktifkan secara default public. Jika Anda ingin semua komputer di LAN terkena dunia luar, Anda dapat menonaktifkannya. Oke, kita akan aktifkan enable. Oke, untuk VPN diaktifkan jika Anda ingin mengizinkan terowongan VPN menggunakan protokol VPN untuk melewati router. Oke. Di sini terdapat PPTP, L2TP, IPsec. Oke, pertama akan kita masuk PPTP. PPTP memungkinkan point to point atau PPPP untuk terowongan melalui jaringan IP. Untuk memungkinkan terowongan PPTP melewati router, kita akan mengenablekannya. Oke, kita enablekan. Untuk L2TP itu metode yang digunakan untuk mengaktifkan sesi point to point melalui internet pada lapisan 2 untuk memungkinkan terowongan L2TP melewati router, kita juga akan mengaktifkannya. Oke, ini sudah dienablekan. Untuk IPsec adalah suite protokol untuk memastikan pribadi komunikasi yang aman melalui protokol internet atau IP. Melalui penggunaan layanan keamanan kriptografi untuk memungkinkan IPsec terowongan melewati router, kita juga akan mengaktifkannya. Kita klik enable. Oke. Kemudian ALG diajukan untuk mengaktifkan application layer gateway, karena ALG memungkinkan disediakan terjemahan alamat jaringan atau NAT, filter traversal untuk dipasang ke gateway untuk menghubung alamat dan terjemahan untuk aplikasi lapisan tertentu protokol. Di sini ada FTP-LG, ada juga TFTP-LG, H323LG, ETSP-LG, SIP-ALG. Oke, FTP-LG untuk memungkinkan FTP client dan server untuk mentransfer data melalui NAT, kita akan mengenalkannya. Oke, untuk TFTP-LG untuk mengaktifkan TFTP client dan server untuk mentransfer data melalui NAT, kita klik juga enable. Untuk H323ALG untuk memungkinkan Microsoft Net Meeting client untuk berkomunikasi melalui NAT, kita harus mengenablekannya. Oke. Untuk ETSP-LG untuk memungkinkan beberapa client media player untuk berkomunikasi dengan beberapa server melalui streaming di NAT, kita juga harus mengaktifkannya. Oke. Kita akan menyimpan atau men-save. Setelah itu save, kita akan masuk juga
ke Advanced Security. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara melakukan konfigurasi di dalam Advanced Security. Paket static interval, nilai defaultnya adalah 10. Select nilai antara 5 dan 60 detik dari drop down static paket list. Interval nilai menunjukkan bagian saat hasilnya paket static. Untuk DOS protection itu cek untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan DOS function hanya ketika diaktifkan. Kita enablekan. Enable ICMP Flood Attack Filter. Oke, mengaktifkan atau menonaktifkan penyaringan ICMP. Untuk ICMP Flood Packet Threshold, nilai default adalah 50. Enter nilai antara 5 sampai 3600. Ketika nomor ICMP paket melampaui nilai yang ditetapkan, router akan start fungsi blocking segera. Untuk enable UDP flood filtering, mengaktifkan atau menonaktifkan penyaringan UDP. Oke, UDP flood paket threshold nilai adalah 500. Masukkan nilai 5 sampai 3600. Ketika jumlah paket UDP berada di luar nilai yang ditetapkan, router akan segera fungsi blocking. Oke, untuk enable TCP sign through attack filtering, mengaktifkan atau menghentikan TCP sign through serangan filter. TCP sign through paket threshold, nilai default adalah 50. Masukkan nilai antara 5 sampai 3600. Ketika TCP sign through paket nomor saat berada di luar nilai yang ditetapkan, router akan segera start fungsi lagi. Untuk ignoring paket from one port to device, mengaktifkan atau menghapuskan suatu ping paket, abaikan ping paket dari gabungan luar. Pengaturan default dinonaktifkan jika diaktifkan ping paket dari internet tidak dapat mengakses router. Forbid ping paket from LAN port to device, mengaktifkan atau mengaktifkan abaikan ping paket dari port LAN. Pengaturan default dinonaktifkan jika diaktifkan ping paket dari LAN tidak dapat mengakses router. Di sini dapat digunakan untuk membela terhadap beberapa virus. Oke, ini kita bisa aktifkan untuk ignore ping dan forward ping. Ini sudah sesuai dengan defaultnya 50. Ini sesuai dengan defaultnya 500 dan juga sesuai dengan defaultnya 50. Oke, kita akan save. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang security, yaitu basic security, advanced security. Oke, terima kasih.